Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Valia Serena yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan percaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Kamis, 23 April 2020 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Agar wabah dari pandemi coronavirus disease-19 dapat segera berakhir, pemerintah Kabupaten Seruyan meminta seluruh masyarakat untuk melakukan pencegahan secara mandiri terhadap virus tersebut. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan meminta seluruh masyarakat setempat untuk ikut serta dan sadar akan pentingnya dalam melakukan pencegahan secara mandiri. Karena pandemi coronavirus disease-19 hingga saat ini terus mewabah. Bupati Seruyan Yulhaidir mengatakan, pemerintah daerah sampai dengan saat ini terus melakukan berbagai upaya dan cara dalam melakukan pencegahan dan memutuskan rantai penyebaran pandemi COVID-19. Dan untuk mempercepat serta semakin memaksimalkan upaya yang telah dilakukan, maka masyarakat diminta juga harus ikut serta dalam hal pencegahannya. Salah satunya selalu menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan tempat tinggal. Bupati juga tak henti-hentinya mengingatkan masyarakat betapa penting dan bermanfaatnya menggunakan masker khususnya ketika melakukan aktivitas di luar rumah dan selalu menjaga pola hidup bersih dan sehat. Selain itu, untuk mengantisipasi segala kemungkinan hal yang tidak diinginkan akibat dampak dari penyebaran COVID-19, masyarakat juga diharapkan untuk memanfaatkan lahan dan pekarangan sekitar tempat tinggal untuk menanam tumbuhan karbohidrat seperti singkong dan umbi-umbian. Tim Liputan Seruyan TV. Tertundanya pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah akibat dampak dari pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir, dipastikan tidak akan mengganggu kondusivitas daerah ini. Pemilihan kepala daerah Kalimantan Tengah yang rencana awalnya akan dilaksanakan pada bulan September 2020 mendatang, akhirnya tertunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Kendati demikian, seluruh lapisan masyarakat diminta untuk mendukung dan mensukseskan pemilihan tersebut. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Seruyan, Argiansah mengatakan, situasi dan kondisi di tengah pandemi coronavirus disease-19 seperti saat ini membuat tertundanya berbagai tahapan pelaksanaan Pilkada Kalimantan Tengah yang sudah terjadwalkan sebelumnya. Meski tertunda, seluruh lapisan masyarakat diminta untuk tetap mendukung dan berpartisipasi, serta jangan sampai mengaitkan pemilihan kepada daerah dengan kepentingan politisasi yang tidak penting dan tidak mendidik, yang nantinya akan membuat jalannya pilkada menjadi tidak sesuai dengan harapan bersama. Argiansah berharap masyarakat jangan sampai terpengaruh dengan isu atau perkataan yang bisa menyudutkan salah satu pasangan calon. Sebagai pemilih, masyarakat harus dapat berpikir secara nyata sesuai dengan fakta yang terjadi. Yang paling penting, pemilihan berdasarkan hati nurani, bukan karena kepentingan, apalagi sampai ada tekanan dari oknum tertentu. Saya berharap bahwa masyarakat jangan berpandangan atau mengait-kaitkan masalah pemilihan kepala daerah itu dengan kepentingan politis yang tidak mendidik. Gitu. Ya, kita memilih pemimpin, tentunya yang kita cari adalah kriterianya, kualitas daripada seorang calon pemimpin itu. Menonjol suaranya kedada, gejala-gejalanya pun kedada, aman-aman ya, kondusif. Insya Allah apalagi kemarin menghadapi pilkada, tapi kan sekarang pilkada sudah kada ditentukan lagi waktunya. Iya, kada ada ketentuannya waktunya. Kapan berapa, kada tanggal berapa, kada tahu lagi ditentukan. Sekarang malah menimbulkan ada
masyarakat masalah COVID mungkin COVID-19 dan corona ini ya. Kami secara tegas dan secara khusus juga menyatakan bahwa kita siap mendukung pemerintah, mendukung pihak kepolisian secara khusus untuk pengamanan pemilu dan juga melawan segala praktek pemilu yang tidak baik, contohnya seperti isu-isu agama, isu-isu suku, budaya, apapun itu yang tidak baik dalam pelaksanaan pemilu seperti itu. Dari kami secara tegas kami ikut menyukseskan pemilu yang baik dan benar, yang jujur dan adil. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, daerah ini selalu aman dan terkendali, mulai dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pemilihan umum, hingga legislatif dan presiden selalu berjalan lancar. Dan kedepannya kembali diharapkan kenyamanan, kondusivitas, dan keamanan seperti saat ini selalu dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam rangka meminimalisir penyebaran pandemi COVID-19, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 19 Kabupaten Seruyan meningkatkan pemeriksaan terhadap para ABK pengangkut barang yang bersandar di Pelabuhan KP3 Kuala Pembuang. Tim gugus tugas terlebih dahulu melakukan pengecekan kesehatan dan mendata riwayat penyakit para ABK untuk memastikan kondisi kesehatan para awak kapal yang bersandar di pelabuhan. Koordinator Kesehatan Pelabuhan Wilayah Kuala Pembuang Ahmad Ahyanor, pemeriksaan yang dilakukan terhadap para ABK yang bersandar dimaksudkan untuk memastikan kondisi kesehatannya, karena kapal yang bersangkutan baru datang dari wilayah terjangkit COVID-19. Sehingga salah satu langkah yang dilakukan dalam mengantisipasi penyebaran virus tersebut, sebelum para ABK naik ke daratan untuk melakukan aktivitas, maka sangat perlu dilakukan prosedur pemeriksaan. Ahmad Ahyanor menyebutkan, pemeriksaan yang dilakukan mulai dari kelengkapan dokumen karantina hingga dilakukannya screening untuk melihat risiko penularan atau penyebab penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan di masyarakat. Untuk pemeriksaan kapal dalam keadaan karantina, kantor kesehatan pelabuhan sebenarnya sudah punya SOP. Sebelum corona ini pun kantor kesehatan pelabuhan sudah melakukan pemeriksaan kapal. Ya, untuk wilayah Seruyan kita tidak ada kapal dari luar negeri. Cuman kita ada kapal sekarang ini dari pelabuhan terjangkit, maka prosedurnya sama diperlakukan dengan kapal yang dari luar negeri. Jadi kapal begitu dia datang, kita melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen karantina, kelengkapan dokumen karantina. Setelah itu kita akan screening, kita akan melihat faktor risiko apa yang ada di atas kapal yang bisa menyebabkan ataupun menimbulkan penyakit atau faktor risiko yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Sebelum para ABK turun dari kapal untuk dilakukan pemeriksaan, tim gugus tugas terlebih dahulu melakukan sterilisasi dengan menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh bagian kapal. Tim Liputan Seruyan TV. Masuknya nelayan luar daerah ke muara sungai atau bersandar hanya ada keperluan dan kepentingan tertentu yang akan dilakukan, sehingga dipastikan tidak untuk mencuri ikan di daerah ini. Nelayan dari luar daerah yang selama ini diduga ikut mencari ikan di perairan Seruyan ternyata hanya salah paham. Dugaan dan prasangka yang sering dilontarkan oleh masyarakat Kuala Pembuang, khususnya para nelayan, ditepis langsung Komandan Pos TNI AL Kuala Pembuang. Letda Laut Sigit Prajadi mengatakan, masuknya para nelayan luar daerah ke perairan Seruyan atau hingga melewati batas wilayah sampai dengan bersandar, sebenarnya bukan mencari atau melakukan penangkapan ikan dan sejenisnya di wilayah ini. Akan tetapi ada kepentingan atau keperluan yang mengharuskan para nelayan tersebut masuk dan bersandar, seperti mencari lauk,
dan sayuran untuk makan, membeli bahan bakar, dan yang paling sering adalah adanya kerusakan pada kapal maupun mesin penggeraknya. Menurutnya, kapal yang datang dari luar daerah yang masuk ke perbatasan Seruyan selalu dilakukan pemeriksaan. Apalagi di saat pandemi coronavirus disease seperti saat ini. Pemeriksaan terhadap aktivitas kapal atau pelayaran lebih diperketat lagi, sehingga jika memang nelayan luar daerah melakukan penangkapan di perairan Seruyan atau memasuki 12 mil batas wilayah, maka yang bersangkutan pasti akan ditangkap. Tapi jika memang melakukan aktivitas di atas 12 mil dari daratan, maka itu sudah di luar tanggung jawab pihaknya untuk mengusir apalagi sampai melakukan penangkapan. Jadi kalau sudah di atas 12 itu adalah bukan wilayah daerah lagi, itu sudah laut dalam. Nah, jadi kalau ada yang bilang dia mengambil ikan di wilayah kita, itu salah. Karena kapal Cumi itu ngambilnya bukan 12 mil dari sini, dia jauh di tengah laut sana. Kalau dia pun ngambil dari 12 mil dari pantai terdekat, pasti akan kita tangkap, akan kita proses, karena itu melanggar undang-undang. Sigit Prajadi menambahkan, sebenarnya kedatangan atau masuknya nelayan luar daerah ke daerah ini berdampak positif bagi para pedagang dan montir. Karena selama ini banyak yang sudah merasa diuntungkan daripada yang dirugikan seperti adanya dugaan dari nelayan lokal. Tim Liputan Seruyan TV. TPPKK Kabupaten Seruyan menyerahkan bantuan berupa minuman suplemen penambah daya tahan tubuh kepada para petugas posko Satgas Terpadu Percepatan Penanganan Coronavirus Disease-19 di wilayah ini. Kepedulian yang diberikan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga kepada para petugas gabungan yang berjaga di posko Satgas Terpadu merupakan salah satu bentuk dukungan dan motivasi agar para petugas selalu bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Seruyan, Nyonya Fauziah Yulhaidir mengatakan, dengan adanya bantuan berupa suplemen penambah daya tahan tubuh tersebut, para petugas yang berjaga di posko lebih termotivasi karena adanya kepedulian. Dan yang paling penting, kesehatan dari para petugas sendiri semakin terjaga dengan adanya tambahan asupan suplemen. Nyonya Fauziah berharap agar penjagaan dapat dilakukan secara maksimal. Para petugas juga harus banyak istirahat ketika tidak ada waktu istirahat, terutama tidak terkena jadwal piket di posko. Kabupaten Seruyan berkunjung ke posko gugus tugas COVID-19. Bersama ini kami memberikan bantuan berupa susu dan vitamin C dengan harapan agar bantuan ini dapat meningkatkan stamina petugas, mengingat Kabupaten Seruyan saat ini sudah memasuki zona merah. Menurutnya, setelah ditetapkannya daerah ini sebagai zona merah, maka para petugas harus lebih bersemangat dan semakin waspada terhadap aktivitas keluar masuknya warga khususnya dari luar daerah yang sudah terjangkit COVID-19. Tim Liputan Seruyan TV. Pada peringatan Hari Lahir Kartini, Wakil Bupati Seruyan Haja Iswanti mengajak seluruh masyarakat khususnya kaum perempuan dan ibu-ibu yang ada di wilayah ini untuk berinovasi dan berkreasi dalam menemani anak di saat pandemi COVID-19. Peran seorang perempuan sangat diperlukan untuk menemani anaknya di rumah. Di tengah pandemi coronavirus disease-19 yang masih mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat, agar anak dapat mengurangi segala aktivitas yang tidak terlalu penting di luar rumah. Wakil Bupati Seruyan Haja Iswanti yang juga merupakan salah satu sosok penerus perjuangan Kartini di wilayah ini,
mengajak seluruh kaum perempuan dan ibu-ibu untuk selalu berinovasi, melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, dan yang paling terpenting adalah cara mendidik anak seperti saat ini. Di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, kaum perempuan dan para ibu harus berperan dalam membangun keluarga yang seutuhnya. Mulai dari mendampingi anak belajar di rumah, mendidik anak untuk selalu menjaga dan membersihkan diri sendiri, hingga anak merasa betah saat belajar dari rumah. Tidak hanya dahan. Saya ucapkan selamat Hari Kartini buat perempuan, khususnya yang ada di Kabupaten Seruyan yang saya cintai. Teruslah berinovasi dan memberikan motivasi buat semua, dan khususnya untuk keluarga kita yang ada di rumah. Karena semua kegiatan sekarang dilakukan di rumah, anak-anak kita juga sekolahnya dari rumah. Ayo kita beri pelajaran kepada mereka bagaimana cara menjaga kebersihan, bagaimana cara mencuci tangan yang baik, agar mereka terhindar dari berbagai macam penyakit. Dan terus semangat para perempuan dan kaum ibu yang ada dimanapun. Semoga kita selalu terjaga dari segala macam penyakit dan diberikan kesehatan, dan semoga corona ini cepat berlalu. Dengan ada kegiatan seperti ini, Wabuk menambahkan, di hari lahir Kartini ini semua kaum perempuan diminta untuk tetap berada di dalam rumah, untuk menemani anak-anak belajar dan bermain, agar penyebaran COVID-19 yang saat ini meresahkan masyarakat dapat segera berakhir. ini warganya Kak Camat. Tim Liputan Seruyan TV. Seorang warga Seruyan yang tidak diketahui riwayat perjalanannya dan tidak berstatus sebagai ODP meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Doris Silvanus Palangkaraya. Berdasarkan hasil rapid test yang bersangkutan dinyatakan reaktif positif. Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease 19 memberikan keterangan terhadap seorang warga yang tiba-tiba berstatus sebagai pasien dalam pengawasan dengan hasil rapid test reaktif positif. Ketua gugus tugas Haji Sugianur mengatakan, awalnya PDP 3 tersebut pada tanggal 19 April berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang, dan berdasarkan hasil pemeriksaan didiagnosa odema paru. Kemudian yang bersangkutan dirujuk ke RSUD Murjani Sampit dan sempat dilakukan pemeriksaan. Dan pada tanggal 20 April kembali dirujuk ke RSUD Doris Silvanus Palangkaraya. Menurut keterangan dari pihak Doris Silvanus, setelah mendapat rujukan pasien tersebut langsung ditangani di ruangan UGD. Menurut keterangan dari pihak Doris Silvanus, setelah mendapat rujukan, pasien tersebut langsung ditangani di ruang IGD. Dengan hasil pemeriksaan diduga terkena serangan jantung. Setelah itu sempat dilakukan juga pemeriksaan dengan rapid test hasil reaktif positif. Pasien PDP 03 ini telah sempat masuk ke IGD Doris Silvanus, sempat dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan bahwa diinformasikan pasien tersebut terkena serangan jantung. Tetapi sempat pasien ini diperiksa, dites dengan metode rapid test dan hasilnya menunjukkan reaktif positif. Haji Sugianur menambahkan, karena yang bersangkutan lebih dulu meninggal dunia, akhirnya belum sempat dimasukkan ke ruangan isolasi, sehingga untuk pengambilan sampel untuk uji tes swab memastikan yang bersangkutan terjangkit COVID-19 juga tidak bisa dilakukan. Pihak pemerintah daerah saat ini mulai melakukan pendataan terhadap seluruh pejabat, rekan kerja, warga sekitar tempat tinggal, dan keluarga yang bersangkutan untuk dimintai keterangan jika ada kontak langsung dengan pasien PDP tersebut. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini.
Saya Valia Serena beserta kru yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.